Selamat siang semuanya, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan drama yang berjudul Perjanjian Versailles. Pada tahun 1914, Perang Dunia I dimulai setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dengan dua aliansi besar yang saling bertarung sekutu yaitu Prancis, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat melawan kuadruple aliansi yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Setelah 4 tahun perperangan, Jerman akhirnya menyerang pada 1918. Untuk mengakhiri konflik ini, para pemimpin dunia mulai berkumpul dan merancang Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Lihat keadaan zaman sekarang, militar banyak yang mati, korban berjatuhan, ekonomi hancur. Terus kita sebagai negara masa seperti gini terus? Apa nggak ada cara lain? Iya Pak, orang-orang pada sudah kelaparan, apalagi kita yang perang. Jadi untuk telegram Wilson apa sudah siap? Ini saya sudah menyiapkan untuk telegramnya Pak Wilson. Intinya itu Pak Wilson, aku minta maaf ya karena udah memerangi negara dulu. Intinya seperti itulah kira-kira. Anjir, serius Pak? Apa nggak malu apa? Udah kalah mau akrab sama Wilson? Mana kalau gini aja? Pak Wilson, maafin ya. Pak, itu seperti surat untuk pacar aja. Ya terus mau gimana lagi? Kita itu sudah kalah dari segala aspek, ekonomi, perang. Ya setidaknya kita masih berani lah ngirim surat telegram seperti ini. Terserah dia Pak. Konferensi Paris tahun 1918 adalah ajang perdebatan sengit para pemimpin negara sekutu untuk menentukan nasib Jerman pasca perang. Woodrow Wilson dengan visi perdamaiannya mengusulkan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, Georges Clemenceau dari Prancis menginginkan Jerman dihukum seberat-beratnya. Perbedaan pandangan ini melahirkan perdebatan panjang dan sengit. Akhirnya tercapailah Perjanjian Versailles, sebuah perjanjian yang kontroversial dan menjadi salah satu pemicu Perang Dunia II. Buongiorno, benvenuti a Paris, la fiera celebre por Armos. Kita mulai dari sini. Jerman harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Karena perang ini adalah mereka yang memulai. Dan mereka juga harus menandatangani bahwa kerusakan akibat perang ini mereka yang melakukan. Clement, itu terlalu keras. Jika kita di perang ini tidak ada satu pihak pun yang bersalah sepenuhnya. Jika kita menyuruh Jerman untuk mengakui pertanggungjawabannya, kita hanya membuat malu mereka saja. Apa salahnya mempermalukan mereka, Wilson? Mereka menghancurkan Prancis, rakyat saya mati, desa-desa saya hancur dengan tanah. Tanggung jawab penuh adalah keadilan. Saya paham argumenmu, Clem. Tapi Wilson ada benarnya. Kalau kita memaksakan semua itu sama saja seperti memberi mereka alasan untuk membenci kita. Bagaimana kalau kita buat kompromi? Kita membuat pernyataan yang berisi pertanggungjawaban terhadap kerusakan perang. Kompromi lagi. Oke lah, kalau itu satu-satunya cara untuk membuatmu setuju. Ya wis, lanjutkan. Kita bahas poin 2. Sekarang tentang militer. Bagaimana kita usulkan
membatasi tentara Jerman hanya 100.000 tentara, harus hanya 100.000 orang saja, tanpa kapal selam dan angkatan udara. Bagaimana? Sepakat. Tanpa kapal selam, tanpa pesawat, dan tanpa senjata berat. Nah, 100.000 itu terlalu kecil buat negara sebesar Jerman. Bagaimana kalau mereka butuh pertahanan? Terlalu kecil. Itu emang intinya, Rolando. Kita harus membuat pertahanan mereka lemah dan tidak memiliki pasukan untuk menyerang, supaya mereka cukup lemah untuk menyakiti negara-negara lain. Clement, kita memang harus untuk meminimalisir kekuatan Jerman, tapi nggak buat mereka lemah juga. Jika mereka terlalu lemah dan tertekan, mereka bisa aja loh melanggar peraturan ini, melanggar perjanjian ini. Gak bahaya. Wilson, mari kita realistis saja. Kalau Jerman mempunyai kekuatan yang besar, itu hanya akan membahayakan Eropa lain. Untuk menjaga, kita hanya membatasi mereka untuk menjaga keamanan domestik saja, tapi tidak dengan menyerang negara lain. Oke lah, saya akan menyetujuinya. Mari kita bahas poin 3. Oke, tapi LC tetap milik negara Prancis. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Ya memang, sebelum perang, wilayah itu memang milik Prancis. Saya setuju. Italia juga butuh wilayah karena Italia juga berperan dalam perang ini. Wilayah lagi, Orlando. Fokuslah pada apa yang menjadi topik permasalahan. Jika semua dibagi rata, kita dapat apa? Oke, sekarang kita bahas ekonomi. Bagaimana kalau Jerman membayar kompensasinya? Kompensasi itu hanya alasan bagi Jerman untuk tidak membayar. Bagaimana kalau kita buat angka reparasi jumlah yang fleksibel dengan kemampuan ekonomi mereka? Baiklah, tapi saya ingin mereka membayar dengan tinggi. Dan kita akan melihat bagaimana mereka untuk mencoba membayarnya. Klaim, seberapa besar kompensasi yang kamu pikir yang mereka bisa? Ya tidak tahu. Jerman sudah bangkrut. Ya tidak tahu dong. Dia kan yang memulainya, mereka juga yang harus membayarnya. Clement, kita nggak bisa menekan ekonomi Jerman sepenuhnya. Selain berbahaya bagi mereka, ini juga berbahaya bagi stabilitas ekonomi di Eropa. Pikir itu juga lah. Baik, kita setujui angka besar, tapi dengan fleksibel jika mereka tidak mampu. Dengan begini, kita akan terlihat adil di mata dunia. Bagaimana? Oke, baiklah. Oke, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Poin-poin pada perjanjian Versailles sudah kita temukan. Beberapa bulan lagi kita akan adakan pertemuan untuk penandatanganan perjanjian Versailles ini di Versailles oleh Jerman. Mari, silakan. Malam terbang di Berlin. Para pemimpin Jerman menatap draft perjanjian Versailles dengan perasaan hancur. Syarat-syaratnya yang sangat berat, kehilangan wilayah, pembatasan militer, dan beban utang yang besar membuat Jerman merasa dipermalukan dan dijajah di tanah sendiri. Rakyat marah, namun tak berdaya. Perjanjian ini bukan hanya selembar kertas, tapi sebuah kutukan yang akan menghantui Jerman selama bertahun-tahun. Perjanjian Versailles bukan hanya sebuah dokumen, tapi sebuah bom waktu yang siap meledak. Syarat-syarat yang tidak adil ini menanamkan benih kebencian dan dendam di hati rakyat Jerman, membuka jalan bagi kebangkitan ideologi ekstrim yang akan bawa dunia ke dalam perang yang lebih besar lagi. Margaret, coba deh, kau lihat perjanjian ini. Ini perjanjian surat pengusiran. Semua hak milik kita diambil oleh negara-negara pemenang itu. Pak, apa serius? Mereka minta kita nggak punya setara.
Masa kita dibatasi juga nggak punya kapal selam? Pak Muller, rakyat itu udah ngamuk nih. Katanya kita udah miskin, mau dihina lagi. Ini negara apa pangkalan ojek sih? Margaret, Berita, tahu kok, aku tahu posisi sekarang kita seperti apa. Tapi ya mau gimana lagi? Mereka itu sudah mencanangkan ultimatum. Kalau kita tidak menandatangani perjanjian tersebut, maka perang akan balik lagi. Balik lah, bukannya perang tidak pernah pergi. Pak Muller, mungkin kita minta revisi atau mungkin kita minta negosiasi lagi. Kamu pikir 4 diplomat dari negara besar ini merupakan mahasiswa yang lagi skripsian? Ha? Ya gak bakal mau lah. Mereka itu sudah menyanangkan ultimatum, itu artinya mereka benar-benar sungguh-sungguh dan tidak mau dinegosiasi. Oleh karena itu, ya gimana lagi, kita harus menandatangani. Kalau enggak, perang akan balik lagi ke Jerman. Pak Muller, saya mendengar mereka sudah mengambil hak kita, tanah kita. Apa mereka pikir kita itu boneka? Ah, tahulah. Di Istana Versailles yang megah, sebuah perjanjian tak adil tengah ditandatangani. Hermann Müller, wakil Jerman dengan wajah muram, dipaksa menandatangani perjanjian Versailles. Syarat-syaratnya yang sangat berat membuat Jerman merasa dipermalukan dan dijajah di tanah sendiri. Perjanjian ini bukan hanya mengakhiri perang, tapi juga menanamkan benih kebencian yang akan memicu konflik baru. Muller, cepat tanda tangan ini. Tanda tangan atau mati gaya. Pilih salah satu. Kalian ini bikin perjanjian perdamaian macam apa ini? Kalian itu membuat Jerman seperti budak. Terus apa yang kalian sebutin sebagai perjanjian? Hah? Lah. Tanda tangan doang lama banget sih. Perjanjian ini itu sudah final. Perjanjian ini juga sudah disetujui semua oleh negara-negara lain, ya enggak? Betul. Mas Muller, saya ngerti kok. Tapi ini kan untuk perdamaian jangka panjang. Perdamaian apanya? Perjanjian semacam ini bukan untuk suatu perdamaian, malah akan memperburuk keadaan dari Jerman daripada sebelumnya. Tanda tangan lah. Oke lah, saya akan menandatangani perjanjian ini. Tapi ya, asal kalian tahu, saya menandatangani perjanjian ini bukan berarti saya setuju dengan perjanjian yang kalian bikin. Saya terpaksa karena ultimatum dari kalian dan saya peduli dengan negara saya. Yang penting kita sudah bisa dapatkan dokumennya. Jerman yang dulu perkasa kini terpuruk dalam kemiskinan dan penderitaan akibat Perang Dunia I dan perjanjian Versailles yang kejam. Hitler dengan janji-janji palsu tentang kebangkitan kembali Jerman berhasil membakar semangat kebencian rakyat. Melalui propaganda yang masif, ia menyalahkan orang Yahudi dan negara-negara sekutu atas semua penderitaan yang dialami Jerman. Keberhasilan Hitler merebut kekuasaan menjadi awal dari kegelapan yang menyelimuti Eropa, memicu Perang Dunia II yang mengerikan. Ayo semua. Ayo, ganyang Hermann Müller, begadang juga. Ayo, ganyang Hermann Müller, sekarang juga. Lihat mereka. Mereka sudah bikin kita miskin, sudah ambil tanah kita. Sekarang kita disuruh terus sampai kapan? Kita mungkin harus sabar, kita harus sabar terlebih dahulu. Jangan melawan mereka dengan kekerasan, maka akan timbul permasalahan baru yang lebih besar lagi. Sabar. Itu cuma cara biar kita diem. Berapa lama lagi kita harus sabar. Kita menjadi
hak-hak kita diambil, tanah kita diambil, dunia akan hanya menertawakan kita. Kita ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Nilai uang tidak ada harganya, pekerjaan tidak ada, makan pun susah. Terus kita harus ngapain? Kita butuh pemimpin yang bisa bawa kita keluar dari penderitaan ini. Pemimpin? Pemimpin apa yang kamu harapkan? Pemerintah dan pemimpin ini seperti boneka. Kita hanya butuh pemimpin yang bisa melawan dunia dan bisa membaca dunia dan bisa. Saya tidak ingat ada partai yang memanfaatkan kemarahan rakyat. Mereka menyebutnya dari kebangkitan Jerman. Hah? Partai apa yang kamu maksud? Itu partai yang menyebutnya dari sebagai pekerja Jerman. Saya juga mendengar nama mereka. Pemimpin mereka seorang veteran Jepang, mulai menarik perhatian para warga, yaitu Adolf Hitler. Hah? Apa yang dia katakan mengenai hal tersebut? Sebentar, dia bilang Jerman gak kalah perang. Dia menyalahkan perjanjian ini. Pemerintah kita, bahkan orang Yahudi, rakyat yang marah mulai percaya kata-katanya. Gulungkan mulut. Hei, ingatkan kalian semua. Kalian kalau mau revolusi dengan amarah seperti ini, kalian akan memperburuk keadaan Jerman daripada sebelumnya. Terus apakah kalian mau seperti ini? Dan Jerman akan terus di bawah tekanan dari dunia. Pak Muller, rakyat sudah banyak sabar. Sekarang kita waktunya bertindak. Jika Bapak tidak mau berhadapan di samping kami, jangan halangi kami. Kamu suara ini masih makin keras. Suara ini makin keras. Rakyat akan tidak peduli dan selagi ini hanya berupa suara. Turunkan Muller. Hidup masih! Hidup masih. Hidup masih! Masih hidup! Bangkitkan Hitler. Perjanjian Versailles memaksa Jerman tunduk, tapi mereka lupa manusia yang dipermalukan selalu mencari cara untuk bangkit, dan kali ini mereka memilih jalan yang salah. Dunia belum selesai dengan perang, mereka hanya sedang menunggu babak berikutnya.